Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini bersama saya Dayat. Di sini kami akan melakukan obrolan-obrolan santai begitu, dengan obrolan santai tentang isu-isu dakwah atau dan juga kisah inspiratif juga dari Garin Musola Al Muhajirin yang terletak di Musola Al Muhajirin RT 10 Selain Bawah Parangpanjang. Kali ini saya telah bersama narasumber saya yaitu Bapak Nasion Amin gitu. Yang sering dipanggil Mas atau Pak D. Nah, begitu. Mungkin langsung saja terima kasih kepada Pak D yang telah meluangkan waktunya bersama saya berbincang-bincang sedikit gitu. Sebelumnya dari panggilannya saja kita sudah tahu ya teman-teman bahwa Pak D ini merupakan orang yang berasal dari Jawa begitu, ya kan? Dari Jawa. Jawa mana Pak D? Jawa Tengah. Di Jawa Tengah begitu. Oke. Dari Jawa Tengah. Wonosobo. Wonosobo. Oh, di Wonosobo gitu. Oke. Sebelumnya Pak D pernah menceritakan sedikit kepada saya kan tentang Pak D ini merupakan pensiunan karyawan tambang gitu di tambang di salah satu perusahaan BUMN di Sawalunto gitu. Mungkin sebelumnya bisa diceritakan sedikit gimana ya? Menceritakan sedikit cerita bagaimana proses perjalanan Pak D gitu merantau dari Jawa ke Sumatera Barat. Apa yang memotivasi Pak D untuk merantau ke sini gitu? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Gitu. Oh ya, saya memang dulu awalnya memang sengaja datang dari Pulau Jawa. Kebetulan memang ikut kakek dan nenek saya karena nenek saya adalah asli orang Padang sini. Oh, yang kakek adalah asli dari Jawa. Kemudian dia sempat mantap di sini, kemudian berdomisili di sini dan mempunyai anak. Nah, saya adalah sebagai cucu yang pertama. Oh, cucu pertama. Jadi cucu yang tertua. Alhamdulillah, kemudian saya dalam perjalanan saya dari mulai TK, SD, SMP, kemudian SMA, saya sampai tamat dengan nilai yang cukup lumayan. Kemudian saya memang dulu sebelumnya saya sudah pernah juga ikut kerja di sebuah perusahaan Pertamina. Saya adalah di geothermal, kemudian saya di drilling, pengoboran panas bumi ya, untuk pembangkit listrik. Itu sebelumnya di Jawa gitu? Di Jawa juga. Di Jawa, masih di Jawa juga. Kemudian saya pernah juga di Cirebon. Kemudian dalam perjalanan saya ingin melangkahkan kaki lebih jauh untuk mencari ilmu, kemudian juga mencari kehidupan sebenarnya. Pada dasarnya kehidupan itu sama aja, karena saya kemudian tertarik karena saya pinginlah untuk mengenal lebih jauh tentang dunia ini seperti itu. Jadi saya tidak lagi menetap di Jawa, dan saya kemudian saya cocok di sini. Kemudian saya mencoba melamar di Jakarta, kemudian saya alhamdulillah saya tes dan lulus, akhirnya saya ditugaskan di tambang batubara Sawalunto. Sebuah perusahaan BUMN yang masih memang punya pemerintah. Dan sampai perjalanannya saya kemudian dari mulai masuk kerja sampai dengan pensiun, alhamdulillah kita ini diberikan kesehatan, keselamatan sampai dengan saat ini. Alhamdulillah saya masih sama-sama bisa bertemu dengan Abang Dayat. Merasa senang aja. Gitu. Kemudian dalam perjalanan saya juga alhamdulillah saya juga punya istri orang sini. Anak saya 3, perempuan semuanya. Kemudian yang besar alhamdulillah sudah mencari rezeki sendiri. Dia seorang pendidik di Parki Kabupaten Situjung. Oh, di Situjung ya. Yang nomor 2 kebetulan dia di Pendor di Polres Sawalunto. Yang ketiga alhamdulillah dia kebetulan karena dia tinggal sarjana hotel, dia kerja di Basco Hotel di Padang. Oh, Basco Hotel bertiga. Oh, berarti ketiganya sudah berkeluarga. Alhamdulillah sudah berkeluarga gitu. Jadi kebetulan Pak ini adalah pensiunan gitu teman-teman ya. Jadi setelah pensiun, bagaimana ceritanya Pak D bisa? Dulu rumah Pak D di mana sebenarnya? Ya, kalau rumah saya memang saya buat di Sawalunto. Ya. Kemudian ada flash dalam keluarga saya dengan istri, kemudian sampai berpisah dan itulah. Akhirnya saya memang itu mungkin perjalanan hidup saya. Kemudian saya waktu itu setelah flash, kemudian saya memang sudah menjadi jomblo. Akhirnya saya pulang ke kampung. Dengan pulang kampung saya sekian tahun, kemudian saya pulang kembali lagi karena anak saya yang nomor 2 nikah dan nomor 3 nikah itu. Nah, kemudian sempat saya menikahkan yang nomor 2 dan nomor 3. Tapi kebetulan dulu yang nomor 1 nggak sempat saya nikahkan karena anak saya nikah, saya baru berangkat dari Sumatera ini ke Pulau Jawa. Saya nikahkan, kemudian sampai sini saya nikah, selesai nikah, saya tidak akan mungkin bertempat tinggal di dekat katakanlah mantan. Gitu ya. Karena saya coba mengikut etek di sinilah gitu. Etek, di sini ada kerjaan.
kemudian saya membuat uh, apa namanya ini pintu-pintu yang dari besi itu. Oh. Saya juga kemudian saya bisa ngelas. Oh, bisa ngelas. Iya, welding saya bisa. Berarti sebelum jadi garin ini memang disuruh gitu ya? Iya, memang ngelas, dan saya yang ikut ETA itu lah, ikut ngelas, kemudian dia membantu ETA lah gitu. Kemudian ETA saya juga seorang gawe kecil rendahan, namun alhamdulillah sekarang udah pensiun dengan sehat gitu. Dalam perjalanan saya juga setelah saya tuh menjadi tukang ngelas sampai selesai membuat pintu dan pagar, saya kemudian melihat bahwa musola ini bagus, musolanya bersih. Cuman kadang-kadang sebelum saya diangkat garin di sini, saya melihat kotor karena dulu yang depan itu kan rumput. Rumputnya sering tinggi, rumputnya itu 12 kali tinggi. Nah itu saya bersihkan aja gitu. Saya bersihkan dari situ. Kemudian garin di sini adalah anak sekolah kalau nggak salah ya. Oh, sebelum Pak De. Sebelum saya anak sekolah. Kemudian dia tamat, dia pulang kampung katanya. Pulang kampung akhirnya saya dimandatkan oleh Bapak Ketua RT, kemudian konsultasi dengan Ketua Musola, kemudian kepada jajaran pengurus musola, saya dimandatkan untuk di sini sekali gitu. Sampai saat sekarang ini, alhamdulillah saya terima dari tahun 2020. 2020. Ya. Oh, baru sekitar 5 tahun. 5 tahun. Ya. Tapi sebelum 5 tahun itu telah udah ya kita dalam sini ya ikut namanya kebersihan, dan ikut ya namanya kita ini bergotong royong untuk masyarakat itu saya sering. Jadi sampai alhamdulillah sekarang mudah-mudahan lah ya, doa saya bisa masyarakat percaya dengan saya lah gitu, insya Allah lah, karena saya memang seperti menyiapkan dunia akhirat lah sebagai garing ini kan. Saya tidak ingin main-main gitu, karena memang ini adalah syarat saya untuk nanti modal di alam akhirat nanti. Menurut saya seperti itu. Berarti sebelumnya Pak D kan dimandatkan gitu oleh warga sekitar sama Ketua RT gitu kan untuk menjadi garing. Kan dulu garing itu kan istilahnya untuk menjaga musola gitu. Iya. Jadi gimana Pak D bisa misalnya kayak memang disuruh azan gitu, dan tuh bisa lama-lama bisa jadi imam gitu. Apakah dulu sebelumnya pernah jadi imam di tempat lain atau gimana gitu? Oh iya, saya dulu malah di Kota Sawalunto sendiri saya juga menjabat sebagai ketua masjid Nurul Falah namanya, di Kelurahan Baringin. Kemudian saya menjadi ketua masjid, sampai juga saya belajar jadi imam, bahkan saya belajar jadi khotib. Saya punya guru. Ada gurunya, ada 2 guru saya untuk menjadi khotib. Saya belajar, rajin dulu. Belajar pas saat masih kerja di Kembang gitu? Masih kerja di Kembang. Jadi ada kesempatan kita ini sholat berjamaah maghrib sampai isya, saya terus di masjid. Pulang rumah menjelang maghrib sampai isya saya baru pulang. Setelah sholat maghrib saya belajar dengan guru saya, ada 2 orang guru saya bergantian. Saya belajar menjadi khotib untuk khutbah Jumat. Berarti tidak pernah ya? Udah pernah. Berarti memang udah punya kemampuan gitu? Insya Allah ada ya, kemampuannya itu sebenarnya ya yang kita paksakan. Ternyata walaupun kita paksakan nyatanya bisa gitu loh. Bisa. Jadi intinya memang pertama kemauan, kemudian ini peluang ilmu walaupun nanti tidak berguna bagi orang lain, tapi insya Allah berguna bagi diri kita sendiri, minimal seperti itu. Itu yang namanya ilmu. Dan saya belajar. Saya enggak ini dulu pernah juga saya tuh di Sawalunto ini, saya tiap hari Kamis malam Jumat itu ya yasinan ya. Dengan berkelompok di kampung yasinan tiap minggu, tiap hari Kamis malam Jumat. Bahkan saya tuh udah pernah hafal yasin. Hafal ya, 83 ayat itu saya hafal yasin. Tapi karena saya waktu itu saya pulang kampung dan saya jarang pakai, dan saya jarang mengamalkan hal itu. Ada jeda waktunya. Kenapa balik kampung gitu? Berarti kan selama jadi garing kan banyak juga tantangan gitu ya, karena Pak D mungkin bukan orang dari sini gitu. Iya lah, tentu ya saya merasakan ya. Sebenarnya kan dulu kan ada penawaran dari Bapak RT di sini dan Bapak Ketua Musola kan saya sebenarnya ya merasa nggak pas karena nggak ada warga sini kan itu. Cuman kebetulan warga sini ya banyak yang beraktivitas kan secara rutin, ada yang PNS, kemudian ada yang swasta gitu. Nah akhirnya yang saya lihat tuh tidak punya banyak kesempatan untuk warga sini gitu. Kemudian saya mencoba aja, akhirnya rupanya cocok bagi saya. Kan sudah dimandatkan juga ya, bukan memaksakan diri. Mungkin itu tadi sedikit tantangan mungkin ya, karena bukan dari daerah sini mungkin. Ya memang gimana pun kan, cuma saya pikir-pikir ya udah, saya walaupun tidak orang sini ya, kata orang Minang mungkin 5 bumi dipijak, di situ lagi hijau, kita mengikuti arus dalam artian yang positif gitu. Kan dah lama Pak D jadi garing, mungkin bukan lama maksudnya. Sekarang kan masa-masa pensiun Pak D gitu kan. Telah jelaskan tadi bahwa Pak D mungkin menikmati masa pensiunnya jadi garing gitu maksudnya. Memang saya juga dulu pernah saya ceritakan sama anak saya. Nanti Bapak kalau pensiun, Bapak mau
pengen mengelola masjid di mana saja lah. Hanya sama anak saya udah sering saya ceritakan. Karena bapak tuh di saat pensiun nanti bapak pengennya mengelola masjid, mengelola musola di mana saja yang bapak mau. Ketika nanti bapak pulang di Jawa pun mungkin di Jawa. Ya kemarin saya di Jawa selama 6 tahun di Jawa. Saya juga diserahkan untuk mengelola musola. Kebetulan musola dekat rumah saya. Oh, dia di Jawa gitu? Iya, rumah saya. Ya alhamdulillah saya bisa dan siap waktu di musola tempat di Jawa. Gitu ya. Nah, itu saya belajar seperti itu. Berarti motivasinya keberkahannya gitu. Iya, keberkahan. Tapi keberkahan bukan hanya untuk saya sendiri, tapi udah kan keberkahan bagi untuk keluarga saya. Termasuk anak, kemudian termasuk suami, menantu, kemudian anak cucu saya. Itu udah memang dari dulu seperti itu. Makanya sampai saat ini masih bertahan jadi hari. Ya insya Allah saya insya Allah dalam diri saya yang barangkali katakan neko-neko insya Allah itu terhindar lah ya, terhindar. Cuman karena dijadikan memang ada orang sini, karena saya datang, kan bisa saja orang nggak senang kan bisa saja umpamanya. Ya kalau memang saya itu udahlah ganti yang lainnya mungkin ya saya tentu siap saja. Namun selagi saya dipakai akan saya manfaatkan dengan sebaik mungkin secara dan akan saya lakukan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Itu mungkin ada kayak isu-isu seperti kayak bukan isu sih, lebih ke minat masyarakat gitu, apalagi di kalangan generasi muda gitu yang kurang semarakkan masjid atau musola gitu. Jadi bagaimana menurut Pak tentang hal itu? Kalau menurut saya sebenarnya ya ini maaf ngomong lah ya bicara. Saya lihat ini secara umum ini di samping motivasi anak itu kurang, motivasi dari orang tua ini juga sangat lemah gitu. Sepertinya nggak punya tekanan lah itu, nggak punya power pada anak. Kalau alhamdulillah di kampung saya di Salonto memang anak itu punya motivasi yang bapaknya pun ayo jadi memang sepakat itu. Jadi memang dari anak-anak itu juga bisa belajar. Nah di sini sebenarnya ya kita alhamdulillah ya mungkin maklunya karena kesibukan anak-anak ini kan. Karena apa? Sekarang full day ini juga akan mengganggu kan. Itu akan mengganggu ya anak sekolah pulang berangkat jam 7 pulang sampai jam 5 kan memang kondisi itu lebih seperti itu. Sekarang full day kan dari sini Jumat tuh sampai jam 5. Iya, udah mungkin salah satu kendala yang mungkin menjadi pemikiran menurut saya nih. Itu salah satunya. Baik yang dari tingkat SD, kemudian SMP, kemudian sampai tingkat SMA. Kemudian kalau di daerah sini kan anak-anak SMA kelihatannya nggak berapa orang. Nggak berapa orang karena kita di lingkungan RT. Lingkungan RT. Jawabnya nggak gitu. Walaupun jumlah RT banyak, jumlah keluarga banyak, tapi di sini kayaknya ini namanya jauh lah agak karena aktivitas orang tua, jadi tersandung lah. Ya, bukan dari faktor bukannya tidak mau gitu, mungkin karena kebanyakan anak-anak sekarang kan. Kendalanya seperti itu yang saya lihat ya secara umum, kendalanya seperti itu. Karena dia merasa letih, pulang sekolah udah sore, kemudian udah merasa letih nggak pada ketika letih ya udah semangat kurang itu. Itu yang saya lihat gitu. Nyatanya kalau ada kegiatan di sini juga cukup ramai, baik itu kegiatan keagamaan maupun kegiatan umum. Nah, seperti besok nih 17 Agustus itu bisa ramai. Memang anak itu kan berlibur dan bisa ngumpul di sini ramai-ramai. Nah, dengan apapun kegiatan yang diadakan oleh RT, motivasinya cukup tinggi gitu. Itulah dari biasa ketika sekolah malam ya karena menurut saya memang kondisi ketika badan sudah terasa letih. Nah, itu ini yang saya lihat secara umum. Mungkin ada tambahan juga nih dari misalnya kayak zaman sekarang kan zamannya modern gitu ya, karena era globalisasi kan penggunaan smartphone itu tidak bisa dibantahkan. Tidak bisa dibantahkan. Sepertinya setiap orang pasti memiliki satu HP gitu. Tapi kan kebanyakan di HP kan ada namanya media sosial gitu. Dakwah yang dilakukan dalam media sosial terkadang kan tidak semuanya benar gitu. Jadi bagaimana menurut Pak Di misalnya untuk bagaimana caranya kita untuk memfilter gitu, bagaimana kita melihat itu di media sosial itu bagaimana pandangan Pak Di? Ya kalau menurut saya memang kita harus sangat selektif ya. Sangat selektif karena memang apalagi kondisi sekarang ini bahkan sepertinya kan bisa saja dari ustadz satu dengan ustadz lain berbeda pendapat. Nanti di publik dia besar jadinya kan itu. Padahal di sana kan juga yang katakan ustadz A juga punya pedoman, punya dalil, punya masyarakat katakan seperti itu. Di ustadz yang satu lagi pun kan juga punya pedoman, punya dalil, punya masyarakat itu. Nah, tapi kalau bagi nanti tiba-tiba di publik ketika dia tidak bisa menyaring, tidak bisa menyikapi itu akan menjadi gesekan. Makanya di situ kita harus selektif. Kemudian agama ini sebenarnya kan sangat murah dan mudah. Kalau fleksibel kalau kita laksanakan dengan sesungguhnya, itu sangat tidak akan bertentangan dengan
peraturan negara yang ada itu tidak akan bertentangan. Berarti kita sebagai audiens harus selektif itu. Nah, selektif. Harus pandai menggunakan. Ya, pandai menggunakan itu, harus selektif. Tidak semuanya yang mereka omong tuh harus kita filter, kita saring untuk menghadapi bagaimana kehidupan kita dan kondisi sosial seperti itu. Ya mungkin kurang lebih seperti itu Pak ya. Karena pengguna media sosial ini memang marak gitu saat sekarang ini. Mungkin kebanyakan ada yang menggunakan media sosial itu karena ya tidak bijak, jadinya memakai media sosial secara tidak bijak dan menyalahgunakan gitu. Ya, jadi mungkin itu terakhir ya Pak ya. Apa pesan dan kesan Bapak sebagai Gari Musola saat ini? Ya, kalau pesan saya mudah-mudahan bagi masyarakat sini khususnya ya RT 10 mudah-mudahan menjadi RT yang kompak baik dalam bidang sosial maupun dalam keagamaan, melaksanakan keagamaan itu sendiri. Karena kita ini sangat menyadari ya kan, walaupun kadang-kadang ada yang tidak sempat hadir, itu karena kendala, itu tadi lah karena ada dinas ataupun seperti itu. Nah itu jangan diperbincangkan menjadi perbincangan yang menjadikan kita ini diam itu. Justru orang seperti ini harus kita rangkul, bagaimanapun kita harus rangkul ya, supaya kita ini sama-sama melangkah untuk membesarkan, merawat, kemudian dalam arti mengamalkanlah apa yang kita punya. Nah dalam peribadatan kita ini. Kemudian secara sosial ya, gimana pun kondisi kita ini, ayo kita nih warga kita jaga, kita rawat warga kita rawat kondisi kita, halaman kita, kemudian daerah kita, agar kita ini bisa ya bersih lah, terutama di lingkungan. Sama kalau bersih lingkungan kan kita ini terhindar dari berbagai penyakit. Itu adalah sumbernya. Mungkin itu. Oke. Jadi sekian, itu adalah obrolan santai kami dengan narasumber kami Bapak Nasyon Amin atau Pak D ya saya panggil. Oke, terima kasih telah menyaksikan obrolan santai kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.